Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku bersama Bu Lulus. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar aneka tumbuhan yang ada di Asia Tenggara, juga perkembangbiakannya. Hari ini kita belajar tentang hewan. Beberapa hewan yang ada di Asia Tenggara yaitu gajah. Gajah banyak di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Yang berikutnya adalah ikan tuna. Ikan tuna merupakan hasil yang ada dari lautan Indonesia. Begitupun burung takur. Burung takur adalah burung yang hidup di Malaysia dan dilindungi negara. Mengapa hingga saat ini hewan-hewan tersebut masih ada? Karena mereka mengalami perkembangbiakan. Pada subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1, kita akan belajar mupel IPA dengan perkembangbiakan hewan, juga mupel IPS dengan kegiatan ekonomi negara Asia Tenggara. Perkembangbiakan hewan ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Masih ingat anak-anak tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan adanya peleburan 2 sel kelamin induk. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan tanpa adanya proses peleburan 2 sel kelamin induk. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan juga ovovivipar bertelur melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Kita lihat satu persatu ya. Apa itu ovipar? Ovipar atau sering disebut dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Oke, sebelum anak-anak menyebutkan hewan ovipar lainnya, ada baiknya kita lihat dulu, apa sih ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar? Yang pertama adalah tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi bulu atau sisik. Yang keempat, tidak memiliki rahim dan masa mengandung. Jadi, pada hewan ovipar, calon individu baru berkembang di telur dan menetas. Ini contoh ovipar adalah ayam, kupu-kupu, nyamuk, katak, burung, dan juga ikan. Beberapa serangga bertelur pada dedaunan seperti kupu-kupu, ada juga belalang.
Ini juga ada serangga yang bertelurnya di air, seperti nyamuk dan juga capung. Ini merupakan hewan amfibi, dia juga bertelurnya pada air. Nah, sekarang yang kedua adalah vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Juga, sebelum kita menyebutkan hewan vivipar lainnya, kita lihat, catat baik-baik apa ciri hewan ovivipar. Yang pertama adalah memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu atau yang sering dikenal dengan sebutan mamalia. Yang berikutnya adalah tubuhnya ditutupi rambut. Jadi ini contoh ada sapi, kucing, gajah. Ini contoh hewan-hewan yang juga tubuhnya ditutupi oleh rambut. Tidak ada bulu kucing, adanya rambut kucing. Tidak ada bulu gajah, bulu sapi, bulu domba, adanya rambut. Berikutnya adalah memiliki rahim pada hewan betina dan masa mengandung. Jadi, pada hewan vivipar, sebelum menjadi embrio tentu terjadi peleburan dua sel kelamin induk, yaitu sel sperma dan juga sel telur. Lalu, setelah mereka melakukan peleburan, dan hasilnya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Nah, embrio atau pada hewan betina akan terus berkembang di rahim dan akhirnya dilahirkan menjadi individu baru. Ini adalah contoh-contoh dari hewan vivipar. Dia yang pertama kucing. Yang kedua adalah sapi, paus, macan, kelinci, lumba-lumba, dan juga kelelawar. Jadi salah satu yang sering kita baca bersama bahwa paus dan lumba-lumba itu pun termasuk hewan yang menyusui. Jadi jenisnya merupakan hewan mamalia, bukan ikan ya. Ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Nah, jadi pada perkembangbiakan ovovivipar, calon individu baru itu berkembangnya pada telur yang masih dilapisi cangkang, tetapi masih pada rahim induk atau hewan betina. Setelah dikeluarkan atau dilahirkan, kadang masih ada yang terbungkus cangkang, sehingga sering dikenal dengan nama ovovivipar. Baik, sebelum memberikan contoh tentang hewan ovovivipar, kita lihat dulu cara ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi bulu atau sisik, dan embrio berkembang pada telur yang ada pada hewan betina. Yang khusus adalah yang keempat. Ini contohnya adalah
platypus. Berikutnya adalah kadal, kuda laut, ikan pari, dan juga ular boa. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami pada hewan. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, memisahkan dari organisme induk hanya ketika matang. Ini contohnya adalah ubur-ubur dan juga hidra. Yang berikutnya adalah fragmentasi. Pada organisme multiseluler atau kolonial adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Fragmen itu bagian ya, jadi ini melepaskan dengan bagian-bagiannya. Masing-masing fragmen atau bagian berkembang menjadi dewasa, tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Contohnya adalah cacing pipih dan juga planaria. Yang berikutnya adalah membelah diri. Terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba dan juga paramecium. Mengapa tumbuhan berkembang biak? Tentu ada manfaatnya, yaitu supaya hewan tetap lestari dan tidak punah. Kegiatan ekonomi negara Asia Tenggara. Hai anak-anak, ya kita sudah memasuki ngumpul yang kedua ya, tentang kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Yang pertama kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam merupakan negara di Asia Tenggara yang pendapatan per kapitanya tertinggi karena gas alamnya. Yang berikutnya adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Filipina berhasil menjadi satu negara yang membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa hasil pertanian yang terkenal adalah nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Yang berikutnya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Memiliki aneka ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia memiliki pertambangan yang baik berupa minyak dan gas bumi, pertaniannya, menghasilkan produk-produk dari kayu, dan juga pariwisata. Karena di Indonesia banyak destinasi wisata yang menarik, baik turis domestik maupun mancanegara. Yang berikutnya adalah Kamboja. Masih ingatkah kalian, Kamboja itu merupakan negara yang dialiri oleh sungai Mekong dan subur, sehingga sektor ekonominya juga mengandalkan dari pertanian dan hasil yang terkenal atau banyak di sana adalah padi juga karet. Yang berikutnya Laos. Masih seperti dengan Kamboja, Laos juga dialiri sungai Mekong.
dan mengandalkan dari sektor pertanian. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi berhasil diekspor ke negara lain. Juga produk kayu, minyak sawit, karet, tekstil juga diperdagangkan dalam dunia internasional. Berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling kecil atau paling sempit di kawasan Asia Tenggara. Tetapi negara ini merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara karena letaknya yang sangat strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Mengandalkan dari sektor industri. Yang berikutnya adalah Myanmar. Myanmar merupakan negara yang mengandalkan dari bidang pertanian dan juga pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana dan merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Tidak heran, Myanmar dijuluki sebagai negara tanah emas. Berikutnya adalah Vietnam. Vietnam, negara ini mulai berkembang di sektor perekonomiannya yaitu pariwisata dan juga jasa. Yang terakhir adalah negara Thailand. Ya. Thailand disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, tambangan, juga industri merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Begitu juga, Thailand memiliki keunikan bangunan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sehingga tidak heran ya jika Thailand itu merupakan negara yang tidak pernah dijajah karena kekuatannya juga luar biasa. Oke anak-anak, jika kalian sudah mengikuti semua, mari kita berlatih menjawab pertanyaan sesuai dengan penjelasan dari awal pembelajaran tadi ya. Tuliskan nama hewan dan juga perkembangbiakannya. Silahkan anak-anak menulis nomor 1 hingga 10, nama hewannya, juga perkembangbiakannya. Pause dulu ya. Yang selanjutnya adalah latihan IPS. Silahkan kalian boleh tulis terlebih dahulu. Negara-negara mana di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan kegiatan ekonomi? Yang nomor 2, negara-negara mana di Asia Tenggara yang mengandalkan kegiatan ekonomi di sektor pertambangan? Nah, yang terakhir, carilah informasi mengapa negara Asia Tenggara banyak yang mengandalkan potensi pertaniannya. Oke, silahkan jawab pada buku tulis kalian. Kiranya hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.